Intinya adalah kita semua umat beliau, kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jubah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dulur-dulurku semuanya, salam sehat, salam santun, salam damai. Aku doakan semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat. Semoga Allah selalu merahmati, meridhoi, merestui apapun yang telah kita lakukan. Semoga kita selalu dalam keadaan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan dan menjauhi segala sesuatu yang buruk. Begitu juga terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Oke sahabatku semuanya, aku mau bercerita sedikit. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita jadikan sebuah renungan bersama, yaitu saya pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam mimpi tersebut adalah banyak sekali sebuah pesan yang aku rasa harus dan wajib aku pahami dan wajib aku mengerti, dan juga ini untuk sharing kita bersama, untuk musyawarah bersama bagaimana menurut kalian dan apa makna mimpi tersebut. Oke, gini teman-teman, saya suatu ketika bermimpi ketemu beliau. Di saat itu saya merasakan berlayar bersama. Saya bermimpi berlayar bersama, yaitu bersama Rasulullah dan semua sahabat. Dan di situ hanya saya yang berpakaian modern. Berpakaian modern seperti pakaian di saat itu waktu saya memang menerapkan doa ya, menerapkan sholawat setelah sholat taubat, keduanya sholat tahajud, dan juga sholat malam, sholat sunat malam ya, setelah sholat wajib. Intinya saya bertaubat, intinya saya mengakui segala kesalahan, mengakui segala dosa yang telah aku lakukan selama ini, dan memang saya benar-benar ingin bertemu beliau, dan alhamdulillah ternyata kesampaian. Di dalam mimpi tersebut, sobatku, teman-temanku, dulur-dulurku, saya bersama beliau dan bersama sahabat itu berlayar. Entah dari mana, intinya saya berlayar dan di situ ada sebuah pulau. Saya dan sahabat mengikuti di belakang beliau, dan cuman hanya saya yang memakai baju modern pada waktu itu dan tas yang biasa saya pakai. Di situ saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari kapal dan langsung mencium tanah ya. Di pinggir pantai dia langsung sujud mencium tanah dan terus melangkah ke depan. Dan pada waktu itu ada sebuah pohon kecil ya,
Nah, sebuah pohon kecil tersebut di tengah-tengahnya itu ada seperti, aku menilai itu sebuah permata ya, sebuah permata yang berwarna hitam halus. Dan pada waktu itu di pikiran saya, itu saya pernah melihat dan saya punya itu. Dan perasaan saya punya tapi di dalam tas saya. Kenapa kok mirip di pohon tersebut? Pohon tersebut itu kecil ya, kecil. Kita ini ya mungkin sebesar dada kita lah, sebesar dada kita, pendek. Itu di tengahnya ada permata tersebut. Dan kebetulan sekali saya melihat itu persis seperti jubah beliau. Persis seperti jubah beliau. Pada waktu itu beliau memang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun terhadap saya, tapi beliau adalah menunjukkan sesuatu, yaitu yang pertama di pohon tadi ya, di pohon tadi yang masih rendah itu, di situ ada permata dan di sekelilingnya itu ada hewan. Hewan itu hewan pengganggu. Nah, hewan pengganggu itu dipegang lah, istilahnya dipegang dan tidak boleh mengganggu permata tersebut. Lalu hewan pengganggu tadi disuruh megang saya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hewan yang mengganggu tersebut itu sampai terjatuh, karena pohon tersebut yang awalnya kecil itu semakin membesar, semakin tinggi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya itu sambil menggayung ya, lompat gitu. Terus dia pun juga terjatuh. Dan pada waktu itu dikasihkan ke saya tangan saya dan suruh memegang erat-erat, tidak boleh dilepaskan. Dan setelah memegang itu, saya memandang beliau itu, kalau bagi saya beliau itu tinggi besar. Kemungkinan saya hanya setinggi dadanya. Saya itu hanya setinggi dadanya segini gitu loh. Saya memandangnya itu ke atas gitu, karena dia sangat tinggi sekali. Kalau saya pribadi menilai, memang dia kearap-arapan, wajahnya kearap-arapan, rambutnya ikal, dan jubahnya tadi itu hitam, dan baunya wangi harum. Saya pun juga merasa tidak pernah mencium bau ya, mencium parfum sewangi tersebut. Dan aku menilai gak pernah menjumpai parfum tersebut, bau tersebut itu tidak pernah. Dan hanya sekali itu, dan aku pegang jubahnya juga halus sekali, wangi, halus, bersih, dan itu mirip sekali seperti yang ada di pohon tersebut, seperti permata tersebut yang dalam diri saya, dalam hati saya itu saya memilikinya, dan sepertinya ada di dalam tas yang saya bawa. Dan setelah itu sobatku, saya mengikuti terus apapun yang dia lakukan, apapun yang Rasulullah lakukan. Berjalan entah kemana, pokoknya saya mengikuti terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabat, kami semua di belakangnya. Bahkan saya mengikuti pun memang terus terang tidak mampu. Beliau itu berjalannya cepat sekali, berjalannya cepat seperti lari.
langkahnya cepat. Dan jujur saya akui, saya pun tidak mampu untuk mengikutinya. Dan pada waktu itu saya langsung tersadar. Banyak sekali apa yang ditunjukkan kepadaku ya, banyak sekali yang ditunjukkan kepada saya, tapi momen terbesarnya adalah hal yang telah aku ucapkan barusan. Jadi gini teman-teman, menurut kalian apa hikmah, makna yang bisa diambil dari hal tersebut? Tapi kalau menurut aku pribadi, selama ini aku renungkan, aku pikirkan, dan aku bercerita, aku pun juga tidak berani bercerita sembarangan orang ya. Dan aku bercerita terhadap teman yang mengerti hal tersebut. Teman saya ini pada waktu itu masih di pondok pesantren, dan dia juga kalau ditelusuri juga masih sambung ya, dia masih sambung dengan Pangeran Diponegoro, dan aku rasa dia juga salah satu habaib. Tapi memang dia tidak mau disebut itu, dan juga tidak mau namanya ada gelar itu ya. Tapi konteksnya bukan itu. Saya cuman hanya memberitahukan bahwa mimpi tersebut itu nyata, betul. Bahkan dia pun juga berkata, memang saya suruh hati-hati untuk bercerita mimpi tersebut terhadap orang lain, karena belum tentu sosok ulama pun bisa bermimpi bertemu dengan beliau. Tapi kenapa beliau bisa menemui saya, beliau bisa menampakkan diri dalam mimpi dan menemui saya dan memberikan pesan khusus buat saya. Menurut saya adalah pesan itu, waktu itu saya masih bingung apa sih makna tersebut. Bahkan bukan 1-2 ustadz yang saya tanyakan, yang saya mintai hal tersebut, yang saya minta makna tersebut, makna mimpi tersebut. Dan sahabat saya pun juga berkata pada waktu itu, ya mungkin saya suruh istiqomah, tidak lupa untuk meninggalkan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Intinya memang suruh memegang teguh amar ma'ruf nahi munkar. Saya harus tahu mana suatu hal yang baik dan harus tahu mana suatu hal yang benar, dan saya suruh memegang itu. Jadi, dan saya juga menyimpulkan seperti ini, kenapa mutiara tersebut persis seperti jubah Rasulullah, dan kenapa saya punya itu yang selalu dalam pikiran saya hingga saat ini. Dan bahkan saya pun juga merasa intinya adalah kita semua umat beliau, kita semua umat Rasulullah SAW itu adalah jubah Rasulullah. Jadi intinya adalah kita semua disuruh beliau untuk taat dan patuh terhadap agama, perintah Allah dan Rasulnya, dan kita semua adalah jubah bagi beliau. Apakah kita ini menjadi sosok yang menelanjangi, atau kita ini menjadi sosok yang menutupi? Intinya kalau saya pribadi seperti itu, kita semua umat Islam adalah jubah Rasulullah. Kalau perilaku kita buruk, secara otomatis menyederai, secara otomatis mempermalukan, secara otomatis menjelekkan, menghina Rasulullah SAW. Tapi kalau kita berperilaku baik,
itu seperti pesan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, yaitu dia mengatakan, aku diutus di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki lain yang utama. Karena apa? Karena untuk ketauhidan mungkin sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Untuk memerangi kezaliman mungkin sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Untuk sebagai pendidik yang baik mungkin sudah dilakukan oleh Nabi Isa. Dan yang dilakukan Nabi adalah yaitu tadi, memperbaiki akhlak. Jadi aku menyimpulkan dalam mimpi tersebut itu adalah kita semua umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jubah beliau. Orang lain non muslim atau mungkin kafir yang dinilai dalam diri kita adalah bukan kita hafal ngajinya, bukan kita lancar ngajinya, kita hafal Al-Quran dan hadisnya, bukan, tapi tutur kata dan sikap bahkan perilaku kita, yaitu yang seperti disampaikan Rasulullah adalah adab kita. Bagaimana adab kita terhadap sesama, adab kita terhadap yang berbeda, adab kita terhadap bermasyarakat, bernegara, maupun adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobatku, dulur-dulurku semuanya, ini hanya sekedar sharing. Kalau percaya silakan, kalau tidak juga silakan, tidak ada yang memaksa dalam hal tersebut. Kalau misalkan ini kalian menilai kebenaran juga monggo, kalau tidak juga saya tidak bermasalah dan saya tidak mempermasalahkan. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.